Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat asar secara berjamaah di Masjid Takmirul Masajid Jalan Banda, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan dan yang saya hormati. Pada kesempatan sore ini saya diberi amanah oleh pimpinan cabang Makassar, pimpinan cabang Muhammadiyah Makassar untuk menyambut Ramadan 1446 Hijriah yang disebut dengan Tarhib Ramadan dengan tema bekal menuju Ramadan. Karena kita sekarang berada di tanggal 23 Sya'ban, ya, kurang lebih sepekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sebelumnya saya sudah beberapa kali membawakan tarhib Ramadan, antara lain pertama di Masjid Muhajirin Jalan Banta-Bantaeng. Itu saya bawakan yaitu beberapa persiapan menyambut Ramadan. Yang kedua, pada hari Ahad yang lalu itu juga saya diberi amanah untuk menyambut bulan suci Ramadan di Masjid Fathul Mu'in di Sudiang. Ya, dengan membawakan tuntunan ibadah pada bulan Ramadan. Dan pada kali ini saya diberi amanah untuk membawakan tentang bekal menuju Ramadan. Ya, di dalam bahasa Arab tarhib itu artinya menyambut dengan ucapan selamat datang. Jadi kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Bulan yang paling agung di antara semua bulan. Ya, dalam pepatah bahasa Indonesia dikatakan banyak Tuhan perkara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang esa. Banyak bulan perkara bulan, tidak semulia bulan puasa. Jadi bulan puasa ini adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Ini telah dikhutbahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Salman radhiyallahu anhu. Walaupun di antara ulama kita mengatakan bahwa hadis ini dhaif, ya, tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena hadis ini saya dapatkan
di buku Fadilah Amal yang selalu dibawakan oleh jamaah tabligh. Tidak mungkin mereka membawakan hadis yang bertentangan dengan syariat. Dan hadisnya ini sangat panjang. Ya. Tetapi tidak apa, karena kita sangat membutuhkan yang namanya keutamaan ya bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan An Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Ya, dari Salman radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah sehari sebelum Ramadan. Faqala ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, ya telah datang kepadamu bulan yang agung penuh berkah. Kenapa dikatakan bulan agung? Karena bulan yang paling mulia di antara semua bulan. Karena di bulan puasa ini bulan di mana kita diwajibkan berpuasa dan disunahkan salat lail di malam hari dan berpuasa di siang hari sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh Aisyah bahwa dia tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat Rasulullah puasa paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Maka bulan Ramadan ini bulan yang agung, bulan penuh berkah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini bulan pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, kemudian pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kaki dan tangan setan dibelenggu. Nah, Rasulullah mengatakan dalam khutbahnya, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ya, di dalam bulan ini ada satu malam yang namanya malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Padahal kalau dibanding umur kita, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara lain mulai dari 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Karena umur Rasulullah itu hanya kurang lebih 63 tahun. Jadi dia berdakwah itu ya 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Sehingga jumlahnya 23 tahun. Karena Rasulullah diangkat sebagai nabi dan rasul itu pada umur 40 tahun. Ya, jadi kalau kita mendapatkan satu malam saja itu sama dengan kurang lebih 83 tahun. Ya, jadi kalau 10 tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar itu berarti 830 tahun, hampir sama dengan umur Nabi Nuh alaihissalam. Maka syukurlah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini pada bulan Ramadan yang hanya sekali setahun. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Jadi di bulan Ramadan ini Allah menjadikan wajib puasa di siang harinya dan sunnah qiyamul lail di malam harinya. Nah, kalau di bulan-bulan lain itu puasa hanya disunnahkan dan kita tidak salat lail tiap malam, ya paling sepekan sekali atau kurang dari itu.
Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Jadi barang siapa yang melakukan ya amalan sunnah di bulan Ramadan itu sama amalan wajib di bulan-bulan lainnya. Jadi kalau kita lalai melakukan amalan wajib di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, maka pada kesempatan bulan Ramadan inilah kita melakukan amalan sunnah yang banyak. Karena itu untuk menyempurnakan amalan wajib kita yang lalai di luar bulan Ramadan. Ya. Waman ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwah. Ya. Waman ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang melakukan amalan wajib ya termasuk puasa wajib, salat wajib itu sama 70 kali di luar bulan Ramadan. Maka bersyukurlah kita ini kalau amalan wajib kita ini dikalikan 70, maka jangan kita sia-siakan amalan wajib itu. Harus kita betul-betul tekun. Ya, jangan sampai kita lalai. Wa huwa syahru sabru wa huwa syahru sabri wa sabru thawabuhu al-jannah. Dan bulan Ramadan ini bulan kesabaran. Ya, dan kesabaran itu pahalanya surga. Ya, di dalam kesabaran itu ada 3 macam. Pertama, sabar di dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah. Dan yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, yaitu meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam bulan puasa ini kita harus sabar. Ya. Sabar menjalankan puasa, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar di dalam menempuh berbagai macam cobaan, ya, musibah dan lain sebagainya. Ya, sabar di dalam menahan lapar dan haus dan menahan nafsu seks di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu, Ramadan dalam bahasa artinya panas. Panas itu artinya membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita yang dibakar. Ya, selama bulan-bulan sebelum Ramadan. Itu dibakar dengan adanya bulan puasa. Maka pahalanya itu surga. Ya, as-sabru kas-sabiri murrun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Kata orang Arab, sabar itu bagaikan buah empedu yang sangat pahit rasanya. Tetapi hasil dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Ya. Maka orang yang sabar itu selalu ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Ya, kemudian berikutnya syahrul muwasat wa syahru yuzadu fi rizqil mu'mini fih. Ialah bulan kasih sayang. Ya, di mana kita ini saling sayang menyayangi, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Ya, orang yang lapar kita bantu dengan memberi makan, orang yang miskin kita bantu dengan memberi nafkah, memberi infak dan lain sebagainya. Ya, itulah namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, saling menolonglah kamu di dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong di dalam keburukan. Nah, disinilah puasa saling pengertian antara satu dengan yang lainnya, saling memberi, ya, dan saling sama-sama peduli dengan sesama kita umat Islam. Bulan di mana rezeki bertambah. Ya, rezeki ini tidak harus berupa materi seperti uang, seperti emas, seperti rumah,
ya, mobil dan lain sebagainya. Tetapi rezeki juga ini bisa berarti non fisik, umpamanya ada rasa aman, ya, ada taat kepada Allah, ada dicintai oleh teman-teman, oleh keluarga, itu semua adalah rezeki. Ya, jadi rezeki itu bisa saja selain materi juga non materi. Man fattara sa'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqu raqabatihi minan nar wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyankusa min ajrihi syai'un. Ya, orang yang memberi buka puasa pada waktu buka puasa di bulan Ramadan itu mempunyai 3 keutamaan. Ya, pertama diampuni dosa-dosanya. Yang kedua diberi pembebasan dari siksa api neraka. Yang ketiga diberi pahala seperti pahala orang yang diberi buka puasa tanpa dikurangi orang yang diberi pahala orang yang diberi buka puasa tersebut. Ya, sungguh beruntunglah orang yang memberi buka puasa. Tetapi di antara sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftirus shaim." Tidak semua kita ini sama. Karena di antara kita ini ada kaya, ada miskin. Yang kaya wajar saja dia bisa memberi buka puasa, tapi bagaimana yang miskin? Maka Rasulullah menjawab, "Yutillahu hadhihi thawab man fattara sha'iman ala tamratin aw surbati ma'in aw madzaqqati laban." Ya. Rasulullah menjawab, Allah memberi pahala orang yang memberi buka puasa walaupun itu hanya sebiji kurma. Ya, apakah orang miskin tidak bisa memberi buka puasa hanya sebiji kurma? Tentu bisa. Atau seteguk air, yang penting dia sudah membasahi kerongkongan, ya, atau sesisip susu. Jadi tidak mesti orang kaya bisa memberi buka puasa, tetapi juga orang miskin bisa memberi buka puasa seperti orang kaya yang memberi buka puasa. Ya, di antara ulama mengatakan syahrun awwaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Nah, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi kalau kita melihat justru ini sangat bermanfaat karena di bulan Ramadan itu ada yang ulama membagi 3 dan ada juga tidak. Jadi awalnya itu rahmat, kasih sayang. Kedua adalah pengampunan dosa. Ketiga adalah dibebaskan dari siksa api neraka. Jadi orang yang berpuasa itu mendapatkan rahmat, kasih sayang, dan orang yang dikasihi dan disayangi itu diampuni dosanya. Dan orang yang diampuni dosanya itu berarti dia dibebaskan dari siksa api neraka. Karena ada orang masuk surga tetapi sebelumnya masuk neraka. Walaupun dia di dunia juga bahagia, tetapi kita tidak ingin seperti itu. Makanya doa yang biasa kita baca terakhir setelah menutup doa-doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi ada 3 kebaikan yang kita inginkan dari doa ini. Pertama, baik di dunia dan baik di akhirat, serta dijauhi dari api neraka. Ya, jadi syahrun awwaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu wa atqahu minan nar. Jadi di bulan puasa ini kadang-kadang orang yang punya anak buah sebagai atasan, nah itu dia mudahkan anak buahnya untuk tidak bekerja keras
karena fisik lemah, sehingga mungkin diliburkan untuk diisi dengan ibadah. Ya, orang yang punya jabatan tinggi lalu dia memberi kemudahan bawahannya itu, ya, maka dia diampuni dosa-dosanya, nah, dan dibebaskan dari api neraka. Ya, jadi orang yang punya anak buah, ya, hendaknya jangan dibebani dengan pekerjaan yang berat, ya, karena mereka dalam keadaan berpuasa. Makanya kalau kita sedang berpuasa itu harus sabar, ya, harus menghormati sesama kita, apalagi bawahan kita, karena orang yang meringankan beban orang yang dipimpinnya itu bisa dibebaskan dari siksa api neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan wastaksiru fihi min arba'i khisalin. Di bulan Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak 4 hal. Apa itu? Haslataini tardawna bihima rabbakum. Ada 2 hal yang kamu harapkan ridhonya Allah. Wa haslataini la ginabikum anhuma. Dan ada 2 hal yang kamu sangat butuh daripadanya. Fa ammal khaslatani allatani tardawna bihima rabbakum. Adapun 2 hal yang kamu harapkan ridhonya Allah dari Tuhan kamu, fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruh. Ya, jadi kamu bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan beristighfar, minta ampun kepadanya. Makanya itu biasa menjelang buka puasa itu ada kita baca seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Ya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya minta ampun kepadanya. Nah, ini untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal khaslatani allati la ghina bikum. Dan ada 2 hal yang kamu sangat butuh kepadanya. Apa itu? Fatas'alunallaha jannah wa ta'uzuna bihi minan nar. Yaitu kamu meminta kepada Allah berupa surga dan kamu berlindung daripadanya dari siksa api neraka. Makanya itu kita minta ridhonya Allah berupa rahmat supaya kita masuk surga. Ya. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhtika wan nar. Nah, itu biasa kita baca menjelang buka puasa supaya kita ini diberi ridhonya Allah lalu kita dapatkan surganya. Karena untuk mendapatkan surganya kita harus mendapatkan ridhonya. Dan untuk mendapatkan ridhonya kita harus melakukan amal yang diridhoi oleh Allah. Dan untuk jauh dari siksa api neraka maka kita harus hindari murkanya. Untuk menghindari murkanya kita jauhi amal-amal perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu mari kita isi Ramadan ini dengan banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak berusaha untuk beramal, ya, pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat penuh berkah, bulan yang sangat banyak pahala di dalamnya. Juga Rasulullah mengatakan, ya, man saka saiman sakahullahu surbatan la yazma'u hatta yadkhulul jannah. Barang siapa yang memberi minum orang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum, ya, nanti di akhirat sampai dia masuk surga.
Nah, inilah pentingnya kita pelajari bulan Ramadan, karena yang namanya bekal itu dalam bahasa Arab disebut zat, ya, zat. Tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya, jadi takwa ini yang perlu kita bekali dalam diri kita untuk mendapatkan pahala yang besar dan dijauhkan dari dosa-dosa, sehingga kita diampuni oleh Allah semua dosa yang. Maka itu di dalam pepatah Arab dikatakan, man arafa bu'das safar ista'adda. Nah, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia bersiap-siap, ya, bahwa kita ini jalan menuju akhirat, ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abidi sabilin. Ya, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang aneh. Ya, kalau dulu orang dikatakan aneh, sekarang kalau kita seperti orang dulu dikatakan aneh. Ya. Dan jadilah orang yang seperti musafir, ya, berjalan menuju suatu tempat di mana dalam perjalanan itu kita butuh bekal, ya, kita butuh kekuatan untuk sampai pada tujuan. Iza asbahta fala tanzilil masa wa iza amsayta fala tantadis sabah. Kalau kamu berada di pagi hari, maka jangan tunggu di sore hari, dan kalau kamu berada di sore hari, jangan tunggu di hari pagi. Artinya jangan biarkan waktu kita ini terbuang percuma, tidak ada manfaatnya, karena waktu itu bagaikan pedang, ya, kalau tidak kamu memotongnya, maka dia yang memotongmu. Kalau waktu ini kita tidak manfaatkan, maka kita yang akan dirugikan. Jadi jangan sampai waktu ini berjalan begitu saja tanpa ada manfaatnya, karena Allah sudah bersumpah di dalam surah Wal Asri, ya, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini pasti dalam keadaan rugi, karena dia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi waktunya itu untuk beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Dan saling berwasiat, berpesan kepada kebaikan, kebenaran, dan saling berpesan kepada kesabaran, ya. Maka itu jangan tunda waktu sampai esok kalau kita bisa melakukan hari ini, ya. La tuakhir amalaka ilal gadi ma taqdilu anta amalahul yauma. Nah, jangan kamu menunda pekerjaanmu sampai besok bila kamu mampu mengerjakannya hari ini. Jadi waktu itu jangan sampai kita dikorbankan olehnya. Maka manfaatkanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan, ya, mendapatkan keutamaan. Apalagi di bulan Ramadan ini hanya berada sekali dalam setahun. Ya, mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan datang ini kita mampu meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dan diampuni dosa sebelumnya. Karena di dalam hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan perhitungan, yaitu mengharapkan ridhonya Allah semata-mata, begitu juga barang siapa yang
qiyamul lail dengan iman dan mengharapkan ridhonya Allah semata-mata, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Karena ada 3 macam orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Ya, pertama puasa awam, yaitu tidak ada nilai puasanya karena hanya meninggalkan makan dan minum saja serta hubungan suami istri di siang hari, tetapi dosa-dosa dia tidak bisa tinggalkan. Maka puasa ini tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan makan minumnya. Man la yada qaula zuri wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang berpuasa tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan dosa yang sia-sia, maka Allah tidak butuh puasanya yang seperti ini dengan meninggalkan makan dan minumnya. Kedua, ada yang namanya puasa khusus. Ya, di samping meninggalkan makan minum dan hubungan suami istri, tetapi juga dia meninggalkan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah. Karena yang halal saja bisa ditinggalkan, yaitu halal di bulan-bulan lain, apalagi yang haram tentu jauh bisa lebih ditinggalkan. Kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu khawasul khawas, yang lebih khusus. Di samping dia meninggalkan makan minum dan hubungan seksual di siang hari ketika dia berpuasa, juga dia meninggalkan dosa-dosa berupa perkataan dan perbuatan, juga dia tinggalkan dosa-dosa hati, ya, seperti dengki, iri, ya, riya, ya, benci dan lain sebagainya. Inilah 3 macam puasa yang kita harapkan, minimal puasa tingkat khawas. Kalau tidak bisa khawasul khawas, tetapi jangan sampai puasa yang paling bawah, yaitu puasa awam. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada beberapa pertanyaan, insya Allah kami kembalikan kepada moderator. Sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.